semuanya, selamat datang di podcast Monokrom. Tempat cerita atau curhat yang biasanya kelihatan serius dan penting, tapi bisa kita bikin asik dan santai. Nah, coba aku tanya, pernah nggak sih kalian mikir di beberapa budaya garis keturunan itu harus mengikuti marga bapak atau bahkan nama itu harus mengikuti marga bapak atau marga ibu. Nah, itu yang bakal kita bahas. Yap, itu yang disebut dengan sistem kekerabatan. Ada yang namanya patrilineal, di mana keturunan ditarik dari pihak ayah. Dan ada juga yang namanya matrilineal, di mana keturunan ditarik dari pihak ibu. Menariknya, dua sistem ini bukan sekedar aturan biasa, tapi juga berhubungan dengan identitas diri kita, warisan budaya, serta cara menempatkan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Coba bayangin kalau kita lahir di posisi matrilineal, pastinya posisi ibu lebih dominan kan? Tapi sedangkan kalau kita lahir di patrilineal, pastinya posisi ayah bakal lebih dominan. Nah, menurut kalian sistem mana sih yang lebih adil? Atau sebenarnya dua-duanya punya kelebihan dan tantangannya masing-masing? Nah, kita bakal kupas tuntas di episode kali ini. Dan kalian pastinya harus udah seduh kopi atau apapun buat nyantai, atau bahkan sambil rebahan nih. Langsung aja gak sih kita panggil bintang tamunya? Let's go! Hello everyone, kami di sini sebagai bintang tamu dari podcast Monokrom. Perkenalkan, nama saya Zaki, suku saya Minangkabau, sistem kekerabatan saya matrilineal. Dan saya Resti, suku saya dari suku Bugis, sistem kekerabatan saya patrilineal. Terima kasih perkenalannya untuk Zaki dan Resti. Nah, kebetulan kan kita nggak mungkin dong ngumpulin kalian berdua tuh cuma buat kayak ya udah cuma perkenalan, pastinya ada sesuatu hal nih. Dan tentunya kita udah dapat beberapa aspirasi dari para rakyat dan masyarakat nih. Maksudnya netizen. Nah, itu tuh kita udah beberapa ngumpulin kayak pertanyaan yang mungkin lumayan signifikan dan mengarahnya lebih ke pribadi ya. Oke, daripada itu kita langsung nanya aja nggak sih? Izinkan kami untuk menjelaskan lebih lanjut tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal, dimulai dari Zaki untuk menjelaskan sistem kekerabatan patrilineal. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya terlihat dalam sistem kekerabatan yang beragam. Secara umum dikenal dua pola utama, yaitu patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini, identitas keluarga, hak waris, dan tanggung jawab sosial biasanya melekat pada garis ayah. Contohnya dapat dilihat pada masyarakat Bali, di mana anak-anak masuk ke dalam keluarga ayah serta ikut menjaga pura dan tradisi leluhur. Dari garis keturunan ayah, peran laki-laki sangat dijunjung tinggi, karena merekalah yang meneruskan nama warisan dan kewajiban adat keluarga. Berbeda dengan itu, sistem matrilineal justru menempatkan garis keturunan pada pihak ibu. Hubungan antar anggota keluarga sangat erat sebab ikatan kekerabatan melalui ibu dianggap tidak terputus oleh waktu. Kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki cara yang unik dalam menjaga dan meneruskan nilai keluarga, baik patrilineal dari Bugis maupun matrilineal dari Minangkabau. Keduanya mengajarkan pentingnya keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan, serta menekankan bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalian kan tadi udah nyebutin tuh suku kalian ya. Ada yang dari Minangkabau, ada juga yang dari Bugis ya. Nah, itu kan pastinya mereka menganut sistem kekerabatan. Nah, kira-kira di antara kalian berdua itu ada nggak sih yang kayak menganut gitu? Karena kan nggak mungkin ya. Karena emang beberapa di suatu wilayah ada beberapa anggota yang memang tidak mengikuti sistem kekerabatan berikut.
Kenapa? Karena kan memang setiap itu ada pantangannya masing-masing ya. Jadi itu untuk pertanyaanku. Kalau dari aku sih nggak ada ya. Coba kalau dari Zaki. Ya dari aku sendiri sebenarnya di nama aku tuh gak ada. Tapi aku memiliki 2 adik, dan 2 adik aku itu di belakang namanya memiliki nama marga dari ibu aku atau matrilineal. Dan jadi aku pas itu sempat melihat kakak, dan di kakak tersebut 2 adik aku memiliki marga dari ibu aku kecuali aku. Dan marga tersebut itu merupakan ciri khas dari daerah aku. 3. Nah, kita setuju tentunya pada pendapat atau penjelasan Resti dan Zaki juga, karena emang signifikan dan sangat mudah dipengerti ya. Terima kasih sebelumnya untuk penjelasan yang sangat gampang dimengerti. Oke, lanjut. Pastinya kita ada pertanyaan yang kedua. Silakan Yunita. Menurut kamu Zaki, kan di sini kamu salah satu Anggota keluarga. yang tidak memakai marga. Nah, kira-kira untuk Zaki sendiri itu pernah nggak sih kamu ngerasa kayak mungkin sedih atau bahkan kayak merasa beda sendiri gitu? Ya sebenarnya dulu juga sempet lah ada merasa kayak beda sendiri, karena di keluarga aku itu dari ibu, ayah sampai adik itu memiliki nama marga di belakangnya, sementara aku tuh gak ada. Jadi ya sempat ada lah rasa kecewa, rasa beda sendiri, sedih. Tapi ya karena makin lama makin mengerti, makin dewasa, jadi aku udah mulai mengerti lah kenapa di belakang nama aku tuh gak ada nama yang sama seperti mereka. Oh gitu. Tapi kita emang harus lebih menghormati juga ya untuk ke keluarga, gak cuman ke teman atau pasangan doang. Nah, kita setuju sih sama apa yang dikatain Resti sama Zaki, karena kan emang bener ya itu sesuai fakta dan realita. Karena kita juga butuh untuk menghormati orang lain, dan tentunya untuk menghormati tersendiri itu gak selalu harus ke pertemanan. Kenapa? Karena kita harus ke keluarga juga, karena untuk menjaga hubungan harmonis, tentunya juga apalagi yang menganut sistem kekerabatan. Dan tentunya tadi juga emosional yang dirasakan oleh Zaki seperti merasa berbeda, itu mungkin normal ya, karena kan setiap orang punya perasaan masing-masing. Dan tentunya karena Zaki semakin dewasa, pastinya dia semakin mengerti kayak kita sendiri gitu. Dan ya, kita harus semakin berubah dan harus mengerti kondisi kita saat ini. Dan tentunya kita nggak boleh egois sama keadaan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan kalian berdua tadi udah bahas terkait menghargai. Nah, itu tuh ada pertanyaan yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, kalian tuh kayak punya pengalaman kan terkait sistem kekerabatan. Nah, gimana sih cara kalian menghormati atau menghargai sistem tersebut? Seperti yang dianut kalian berdua, mau matrilineal atau patrilineal? Kalau untuk caranya itu lumayan banyak, kayak berkomunikasi dengan baik biar kita itu nggak senggang atau selalu merasa hal positif di setiap ngobrol terus ada. Terus juga harus terima perbedaan dan harus toleransi juga perbedaan, dikarenakan semakin lama berkembang semakin banyak juga yang tidak mempedulikan hal kecil seperti toleransi. Dan terakhir, kita juga harus saling memaafkan kepada seseorang meskipun berbeda marga dan suku atau bahkan tidak ada sistem kekerabatan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut sama pertanyaan terakhir. Nah, kalian tuh pastinya tuh ngerasa ya, kan dari tadi udah Resti sama Zaki bahas. Nah, itu tuh udah sesuai keseluruhan gak sih? Tapi ada satu poin penting yang belum mereka bahas. Kayaknya kekurangannya gak sih ya? Pastinya ada pro dan kontra dong dari mereka yang disebutin tadi. Nah, bisa gak sih Resti dan Zaki sebutin? Karena kan kita juga pengen tahu, apalagi para penonton nih. Jadi kita bakal mulai dari matrilinealnya itu sendiri. Jadi untuk pro-nya, satu ada kekuasaan wanita.
Dalam sistem matrilineal, kekuasaan dan harta warisan biasanya diwariskan ke ibu kepada anak perempuan. Ini memberikan wanita peran yang lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat. 2. Itu keluarga yang lebih stabil. Sistem matrilineal dapat memperkuat ikatan keluarga karena anak-anak tumbuh dengan ibu dan kerabat ibu yang lebih dekat. 3. Pengakuan hak-hak wanita. Sistem matrilineal dapat memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak wanita dan peran mereka dalam masyarakat. Dan untuk kontranya itu ada 1, keterbatasan peran ayah. Dalam sistem matrilineal, peran ayah dapat jadi kita bakal mulai dari matrilinealnya itu sendiri. Jadi untuk pro-nya, 1 ada kekuasaan wanita. Dalam sistem matrilineal, kekuasaan dan harta warisan biasanya diwariskan ke ibu kepada anak perempuan. Ini memberikan wanita peran yang lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat. 2. Itu keluarga yang lebih stabil. Sistem matrilineal dapat memperkuat ikatan keluarga karena anak-anak tumbuh dengan ibu dan kerabat ibu yang lebih dekat. Dan untuk kontranya itu sendiri ada 1, keterbatasan peran ayah. Dalam sistem matrilineal, peran ayah dapat menjadi kurang signifikan dalam kehidupan anak-anak. Ya, untuk kedua, ketergantungan pada ibu. Anak-anak mungkin terlalu bergantung pada ibu dan kerabat ibu, sehingga mengurangi kemandirian mereka. 3. Konflik dengan sistem patrilineal. Sistem matrilineal dapat menimbulkan konflik dengan sistem patrilineal yang lebih umum di masyarakat lain. Nah, selanjutnya ada pro dan kontra dari sistem patrilineal. Yang pertama, kekuasaan pria. Dalam sistem patrilineal, kekuasaan dan harta warisan biasanya diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki. Ini memberikan pria peran yang lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat. 2. Kemandirian anak. Sistem patrilineal dapat mendorong kemandirian anak-anak karena mereka diharapkan untuk mandiri dan tidak terlalu bergantung pada keluarga. 3. Kesesuaian dengan sistem masyarakat. Sistem patrilineal lebih umum di masyarakat modern dan dapat sesuai dengan sistem ekonomi dan politik yang ada. Dan sekarang kontranya. Yang pertama, keterbatasan hak-hak wanita. Sistem patrilineal dapat membatasi hak-hak wanita dan peran mereka dalam masyarakat. Kedua, ketidaksetaraan gender. Sistem patrilineal dapat menimbulkan ketidaksetaraan gender karena pria memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada wanita. 3. Konflik dengan nilai-nilai kesetaraan. Sistem patrilineal dapat menimbulkan konflik dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender yang semakin berkembang di masyarakat modern. Oke, kita berdua mau ngucapin terima kasih banyak kepada host atau bintang tamu nih dari yang bernama Resti dan Zaki. Segitu saja mungkin dari kami. Maaf kalau misalnya jawaban-jawabannya kurang memuaskan, dan Ya mungkin kalau salah kata mohon dikoreksinya. Kalau penyampaian kami kurang membuat kalian terhibur, membuat kalian untuk mendengarnya, mohon dimaafkan. maafkan. Dan mungkin kalian bakal ada koreksi atau saran-saran bisa di komen. Udah. Mungkin Segitu aja dari kami. Salam monokrom. Dan tentunya kita ada salam terakhir, yaitu salam monokrom. Dadah.